Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan kakak Rani Sapriasa. Kali ini kita akan mempelajari tentang bank. Nah, ada yang tahu apa itu bank? Oke, kakak jelasin. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menerbitkan promes, atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. 1. BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini dikarenakan BPR ini dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan peransuransian seperti yang dilakukan pada jenis bank secara umum. Yang kedua yaitu bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral ialah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Salah satu kegiatan bank sentral ini yaitu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini berbanding terbalik dengan BPR, di mana bank umum ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, salah satu kegiatan dalam bank umum ini yaitu menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis bank yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank campuran, yaitu jenis bank yang kepemilikan sahamnya itu bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank ini yaitu Bank Agris dan Bank Kapital Indonesia. Yang kedua yaitu bank asing, yaitu cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah negara asing. Contohnya yaitu Bank of America dan Bangkok Bank. Nah, yang ketiga yaitu bank pemerintah, yaitu bank yang sebagian atau seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia BRI, atau Bank Tabungan Negara BTN. Nah, kemudian yang keempat, bank swasta nasional, di mana bank ini sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya yaitu Bank Sentral Asia BCA, Bank Danamon, dan Bank Niaga. Kemudian yang kelima yaitu bank koperasi, yaitu jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia. Kemudian yang ketiga, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama yaitu bank konvensional, yaitu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bank syariah, yaitu perbankan yang segala sesuatunya itu menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Yang keempat, jenis bank berdasarkan bentuk usaha. Banknya itu ada berbentuk koperasi, ada berbentuk perusahaan perorangan, ada berbentuk perseroan terbatas, dan berbentuk firma. Selanjutnya, kegiatan atau aktivitas dari bank. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan, aktivitas bank ini yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan ini menawarkan berbagai simpanan, diantaranya yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kegiatan bank yang kedua yaitu
menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan mengimbukan utang kepada penduduk yang dikenal dengan nama kredit. Kredit ini ada kredit investasi, kredit konsumtif, kredit profesi, kredit modal, kredit kerja, kredit perdagangan, dan kredit produktif. Kemudian, aktivitas bank yang ketiga yaitu menyediakan layanan jasa bank. Nah, bank menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Nah, berikut adalah beberapa layanan dari bank. Yang pertama yaitu kiriman uang, yaitu jasa pengiriman uang melalui bank baik antar bank atau ke bank lain. Bisa juga dilakukan dengan target dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Nah, yang kedua yaitu clearing. Di mana clearing ini penagihan warkat yang berasal dari dalam kota. Sedangkan yang ketiga yaitu inkaso. Inkaso ini berbanding terbalik dengan clearing tadi, yaitu penagihan warkat atau surat-surat punya nilai seperti cek dan bilet giro, namun berasal dari luar kota atau luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu kartu kredit. Kartu kredit ialah kartu yang bisa digunakan untuk menyimpan uang tunai atau digunakan untuk membayar barang yang dibeli. Kemudian yang kelima yaitu banknotes, merupakan jasa penukaran valuta asing. Kemudian yang keenam, letter of credit, yaitu surat kredit yang diberikan bank kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk jalankan pembayaran atas transaksi impor dan ekspor yang mereka lakukan. Baik adik-adik, setelah kita memahami apa itu bank, nah selanjutnya kita akan memahami apa fungsi dan manfaat dari bank itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi dari bank. Nah, fungsi utama dari bank ini ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara spesifik, bank ini berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Sedangkan manfaat dari bank itu sendiri yaitu yang pertama, mengumpulkan dana nasabah. Kemudian yang kedua, menyediakan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, menawarkan jasa bank. Yang keempat, memfasilitasi transaksi ke luar negeri. Yang kelima, solusi berinvestasi. Yang keenam, produk bank memudahkan pelaku usaha. Yang ketujuh, mendukung likuiditas. Yang kedelapan, mengalih aset likuid. Yang kesembilan, fungsi utilitas lain. Yang ke-10, mendorong kebiasaan menabung masyarakat. Baik adik-adik, itulah penjelasan materi kita hari ini tentang bank. Selanjutnya kerjakan latihan yang ada di akhir video. Mudah-mudahan dapat meningkatkan pemahaman adik-adik semua. Sampai jumpa. Dah, assalamualaikum.